Halo teman-teman semuanya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Gede Anom dengan NIM 2511011125 dari kelas Micro App. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik konseling sederhana dalam mata kuliah Mikro Konseling yang diampu oleh Prof. Dr. I. Ketut Gading MPSI dan Ibu Kadek Ari Dwi Arwati SPD MPD. Sebelum masuk ke proses konseling, saya akan menjelaskan secara singkat studi kasus yang saya angkat serta keterampilan dasar konseling yang saya gunakan agar teman-teman dapat memahami konteks permasalahan konseling dan alur konseling yang dilakukan. Nah, studi kasus yang saya bahas adalah seorang siswa kelas 12 yang mengalami penurunan motivasi belajar. Kondisi ini disertai dengan kelelahan fisik dan mental, kecemasan, serta perasaan tertekan akibat tingginya tuntunan akademik dan besarnya harapan dari orang tua. Sebagai siswa kelas akhir, konseli berada pada fase yang penuh tekanan baik dari lingkungan sekolah maupun dari dirinya sendiri. Nah, tekanan tersebut kemudian mendorong konseli melakukan perilaku penghindaran seperti menunda penyelesaian tugas, scrolling media sosial, menonton drama Cina, dan tidur berlebihan. Awalnya, perilaku ini dirasakan sebagai cara untuk mengurangi tekanan. Namun, dalam jangka waktu tertentu, perilaku tersebut justru menimbulkan rasa bersalah dan kecemasan yang semakin meningkat karena tugas semakin menumpuk dan waktu terus berjalan. Akibatnya, konseli merasa bingung dan terjebak ingin kembali belajar, namun tidak tahu harus memulai dari mana. Kondisi inilah yang menjadi fokus utama dari proses konseling yang dilakukan. Nah, dalam praktik konseling ini, saya berperan sebagai konselor yang berupaya menciptakan suasana aman, nyaman, dan suportif, sehingga konseli merasa diterima dan dapat mengekspresikan perasaan serta pikirannya secara terbuka tanpa rasa takut dinilai. Adapun keterampilan dasar konseling yang saya gunakan yaitu meliputi attending skill, refleksi perasaan dan refleksi isi, empati dan normalisasi, pertanyaan terbuka dan klarifikasi, penguatan positif dan afirmasi, serta reframing dan kontrak konseling. Nah, keterampilan ini digunakan untuk membantu konseli memahami dirinya, mengelola tekanan, dan menemukan langkah yang lebih adaptif dalam menghadapi permasalahannya. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai studi kasus dan keterampilan dasar konseling yang saya gunakan. Selanjutnya, saya akan menampilkan video praktik konseling yang telah saya siapkan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran penerapan mikro konseling secara sederhana dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Swastiastu, selamat siang. Maaf sebelumnya kalau saya datang tanpa ada janji. Swastiastu, selamat siang. Tidak apa-apa. Terima kasih sudah mau datang ke ruangan saya. Maaf mengganggu waktunya Bapak. Bapak ada waktu untuk konseling? Saya ada. Kebetulan Bapak sedang tidak ada kegiatan hari ini. Nah, boleh mau sebelumnya boleh Bapak tahu dengan siapa Bapak berbicara ini? Dengan Rizka. Baik, silakan silakan ya. Terima kasih Kak. Sebelum mulai, Bapak ingin tahu bagaimana kabar hari ini sekarang? Sebetulnya saya lain Pak, tetapi akhir-akhir ini saya merasa pikiran saya dan badan saya lelah dan kurang bersemangat. Bapak melihat kamu itu tak lelah. Sepertinya ada sesuatu yang sedang mengganggu pikiranmu ya? Ya Pak, saya merasa motivasi belajar saya mulai menurun dan pikiran saya sering terasa penuh. Jadi Bapak ingin tahu apakah kedatanganmu hari ini memang benar-benar ingin melakukan sesi konseling? Ya Pak, saya ingin bercerita karena saya merasa sudah tidak kuat menanggung semuanya sendiri.
sendirian. Bapak siap mendengarkan cerita kamu, Rizka. Tapi sebelum kita mulai, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, di dalam layanan bimbingan dan konseling ada beberapa asas yang perlu kamu ketahui terlebih dahulu. Nah, apapun yang kamu ceritakan akan dijaga kerahasiaannya. Nah, dan kamu mengikuti sesi ini secara sukarela. Kamu juga bebas menyampaikan perasaan, kebingungan, atau hal apa yang sedang kamu pikirkan akhir-akhir ini. Nah, Bapak di sini akan menerapkan asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan juga kemandirian agar kamu merasa aman dan nyaman selama proses konseling. Baik Pak, mendengar itu saya merasa jauh lebih tenang. Nah, syukurlah kalau begitu ya, Rizka. Nah, sekarang kamu boleh ceritakan apa yang paling membebani pikiranmu akhir-akhir ini. Saya merasa tuntutan akademik yang saya hadapi akhir-akhir ini semakin berat Pak. Tugas sekolah terasa semakin banyak dan harus diselesaikan dalam waktu yang terbatas. Sementara itu, nilai saya juga dituntut untuk selalu tinggi. Selain itu, orang tua saya memiliki harapan yang besar agar saya terus berprestasi, Pak. Sehingga saya sering merasa tertekan dan takut mengecewakan mereka, Pak. Dari cerita kamu, Bapak menangkap bahwa tuntutan akademik yang semakin berat dan tugas dengan batas waktu yang ketat, serta harapan orang tua yang membuat kamu itu semakin tertekan dan takut akan mengecewakan mereka. Iya Pak, saya takut mengecewakan mereka jika hasil belajar saya menurun. Perasaan takut mengecewakan orang tua itu pasti berat untuk kamu. Apalagi ketika kamu merasa sudah berusaha tetapi tetap khawatir akan hasilnya tidak sesuai dengan harapan mereka. Nah, tekanan ini bisa membuat kamu merasa cemas dan tertekan dan seolah kamu itu harus selalu sempurna di mata mereka. Iya Pak, akibatnya saya jadi malas belajar dan sering menunda-nunda untuk mengerjakan tugas. Bapak ingin tahu saat kamu tugas dan belajar apa yang biasanya kamu lakukan. Saya jadi lebih sering scroll TikTok, nonton rajin, dan bisa saja saya tidur agar tidak kepikiran Pak. Jadi setelah kamu scrolling TikTok dan menonton rajin atau tidur, apakah kamu merasa sedikit lebih tenang atau malah kamu justru perasaan cemas itu masih tetap muncul? Tidak Pak, saya malah merasa bersalah dan semakin merasa cemas. Jadi kamu ingin menghindari tekanan, tetapi pada akhirnya kamu merasa sangat bersalah. Ya Pak, rasanya seperti terjebak dan tidak tahu harus mulai dari mana. Bapak ingin tahu sebelumnya kamu pernah memiliki motivasi dalam belajar, Rizka? Pernah Pak, dulu saya punya jadwal belajar dan lebih teratur. Apa yang membuat kebiasaan itu sulit untuk kamu jalani sekarang? Saya menjadi lebih capek dan pikiran saya dipenuhi oleh rasa kegagalan Pak. Nah, rasa lelah dan takut gagal itu wajar saat temannya memberikan ispa, apalagi ketika kamu merasa banyak tuntutan dan kebersamaan dan kamu harus memenuhi harapan orang tua yang kamu sayangi. Dengan itu saya jadi merasa tidak sendirian lagi Pak. Nah, perlu tahu menurut kamu
bagian mana yang paling ingin kamu perbaiki terlebih dahulu? Saya ingin memperbaiki motivasi belajar saya terlebih dahulu, Pak, supaya saya bisa lebih fokus dan tidak mudah dan menghindar dari tugas-tugas sekolah. Nah, itu keputusan yang sangat baik buat kamu, Rizka. Nah, Bapak ingin tahu langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan mulai sekarang? Saya ingin mencoba membuat jadwal yang sederhana dan mulai mengurangi scroll TikTok, menonton rajin, supaya saya bisa lebih fokus dan tidak terus menunda tugas. Nah, rencana itu cukup sudah bisa kamu coba ya. Nah, kita bisa mulai dari langkah kecil terlebih dahulu, bisa agar kamu itu tidak merasa terbebani dan juga tetap konsisten dalam menjalaninya, bisa. Kita akan mencobanya, Pak, meskipun rasa takut gagal itu masih ada dan tidak sepenuhnya hilang. Tidak apa-apa, Giska. Saat kita merasa takut, yang penting kamu itu sudah tetap berusaha untuk mencobanya. Saya ingin mengubah kebiasaan saya supaya tidak terus-menerus merasa tertekan dan bisa menghadapi tugas dengan lebih tenang, Pak. Nah, Bapak melihat kamu peduli dengan masa depanmu, Giska. Nah, keinginanmu untuk berubah dan berusaha meskipun masih ada rasa takut menunjukkan bahwa kamu itu memiliki tanggung jawab dan harapan terhadap dirimu sendiri. Saya baru menyadari hal itu sekarang, Pak. Nah, Bapak ingin tahu apa yang kamu rasakan setelah kita membicarakan ini semua, Giska? Saya merasa jauh lebih lega dan pikiran saya lebih ringan setelah membicarakan semua ini. Meskipun masih ada beberapa hal yang perlu saya hadapi ke depannya. Nah, supaya bahwa kamu mulai melepaskan beban dari diri kamu itu, Giska. Terima kasih, Pak. Saya merasa didengarkan sekarang. Sama-sama, Giska. Yang keberanian kamu bercerita adalah langkah penting. Nah, sekarang Bapak ingin tahu apakah kamu siap menjalani rencana yang sudah kamu buat tadi? Saya siap, Pak. Saya ingin mencobanya dengan sungguh. Jika nanti kalau kamu kesulitan, kamu boleh dapat kembali ke ruang tadi. Baik, Pak. Itu membuat saya merasa lebih lega dan aman. Nah, kita akan di akhir sesi. Apa pelajaran terpenting yang kamu dapat hari ini setelah kita berbicara pada lebar tadi? Saya sadar bahwa saya tidak harus selalu menjadi sempurna. Nah, kesadaran itu sangat penting untuk menjaga kesehatan mental kamu. Ya, Pak, saya akan mencoba lebih menerima diri saya sendiri. Nah, Bapak percaya kamu menjalani proses ini bisa. Terima kasih, Pak. Saya merasa lebih bersemangat dan percaya diri untuk belajar sekarang. Hal itu bisa menjadi langkah awal untuk kamu bangkit bisa dari masalah yang kamu hadapi. Ya, Pak, saya ingin memulainya pelan-pelan. Nah, kita akan mengakhiri sesi hari ini ya. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Rizka. Jaga kesehatan dan semangat belajarmu ya. Baik, Pak. Saya akan berusaha semampu saya. Nah, Bapak akan tunggu kabar dari kamu. Baik, Pak. Saya akan datang lagi jika perlu.
Nah, itu ruang bebas dan terbuka untuk berbicara. Jadi kamu jangan takut untuk datang kembali. Terima kasih Pak. Sama-sama Rizka. Selamat siang Pak. Siang. Itu saja pemaparan video praktik konseling ini video dari saya. Jika di dalam video ada kekurangan atau kesalahan dalam proses praktik konseling berlangsung, baik disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video praktik konseling ini video dari saya bisa bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.